Halo teman bawah air kita. Tahukah kamu kalau di dunia ini terdapat laut yang sangat dalam lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan laut? Apakah kamu tahu lokasi palung laut tersebut? Definisi palung laut kali ini, kita akan membahas tentang palung laut. Palung laut adalah sebuah lembah atau cekungan yang sangat dalam di dasar laut, biasanya berbentuk panjang dan sempit. Palung laut terbentuk akibat pertemuan dua lempeng tektonik yang saling bertumbukan, yang menyebabkan salah satu lempeng tenggelam ke bawah lempeng lainnya. Proses ini menciptakan kedalaman ekstrim yang bisa mencapai lebih dari 10.000 meter di bawah permukaan laut. Contoh palung laut yang terkenal adalah Palung Mariana, yang merupakan palung laut terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 10.994 meter. Palung ini terletak di Samudra Pasifik, dekat dengan Kepulauan Mariana. Ada berapa palung laut di dunia? Dan berikut adalah beberapa palung laut terdalam di dunia yang dikenal dengan kedalaman ekstrimnya. Palung Mariana di Samudra Pasifik. Kedalaman sekitar 10.994 meter. Lokasi terletak di sebelah timur Filipina, di Samudra Pasifik Barat, dekat Kepulauan Mariana. Ini adalah palung laut terdalam di dunia. Palung Tonga kedalaman sekitar 10.800 meter berlokasi di Samudra Pasifik Selatan, sebelah timur negara Tonga. Palung ini merupakan yang kedua terdalam di dunia. Palung Kuril Kamchatka. Kedalaman sekitar 10.500 meter, terletak di pertemuan lempeng tektonik di sekitar wilayah Kuril dan Kamchatka di Rusia. Palung Java. Kedalaman sekitar 7.258 meter, terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, Indonesia. Ini adalah salah satu palung laut yang dalam di Samudra Hindia. Palung Filipina. Kedalaman sekitar 10.540 meter lokasi, terletak di Samudra Pasifik Barat, dekat dengan Filipina. Palung-palung ini terbentuk akibat pertemuan lempeng tektonik dan menjadi titik paling dalam di dasar laut, menciptakan fenomena geologi yang sangat menarik. Penelitian tentang palung laut terdalam telah dilakukan oleh ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk geologi, oseanografi, dan biologi kelautan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang proses geologi, kehidupan laut yang ada di kedalaman ekstrem, serta dampak dari perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap ekosistem laut dalam. Berikut adalah beberapa aspek utama dari penelitian palung terdalam. 1. Penelitian geologi dan tektonik. Proses pembentukan. Palung-palung ini terbentuk akibat pertemuan lempeng tektonik. Penelitian geologi di sekitar palung bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika tektonik lempeng, seperti subduksi ketika satu lempeng tektonik tenggelam ke bawah lempeng lainnya. Ini membantu para ilmuwan memetakan pergerakan lempeng dan memahami sejarah geologi wilayah tersebut. Aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Palung juga sering dikaitkan dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi karena subduksi sering memicu terjadinya gempa. Penelitian ini dapat membantu meramalkan potensi bencana alam di kawasan sekitarnya. 2. Penelitian biologi laut dalam ekosistem laut dalam. Salah satu fokus utama dari penelitian palung laut adalah mengidentifikasi kehidupan laut yang hidup di kedalaman ekstrim ini. Meskipun kedalaman ini menerima sedikit cahaya matahari, banyak organisme yang berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan sumber energi yang berasal dari proses kimiawi, seperti kemosintesis, proses di mana organisme menghasilkan energi dari bahan kimia. Penemuan spesies baru. Peneliti telah menemukan berbagai spesies baru yang dapat bertahan hidup di kedalaman palung, termasuk mikroorganisme, ikan, dan bahkan invertebrata. Sebagian besar dari spesies ini memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang gelap, tekanan tinggi, dan suhu rendah. Biotechnology. Beberapa penemuan dari organisme yang hidup di palung laut memiliki potensi untuk pengembangan dalam bidang biotechnology, seperti enzim yang dapat digunakan dalam industri kimia atau farmasi. 3. Teknologi penyelidikan palung laut, eksplorasi, menggunakan submersible. Untuk mengeksplorasi kedalaman palung, ilmuwan menggunakan kendaraan selam berawak atau submersible
yang dirancang untuk tahan terhadap tekanan ekstrim. Salah satu contoh terkenal adalah ekspedisi James Cameron pada 2012 yang berhasil melakukan penyelaman solo ke Palung Mariana menggunakan Submersible Deep Sea Challenger, robot dan alat otomatis. Penelitian di palung terdalam juga dilakukan menggunakan robot bawah air yang dapat menjelajah di kedalaman yang sulit dijangkau manusia. Teknologi seperti ROV, Remotely Operated Vehicle, memungkinkan pengambilan sampel dan pengamatan tanpa harus menurunkan orang ke kedalaman ekstrim. 4. Perubahan iklim dan dampaknya pada palung laut, panas laut dan keasaman. Salah satu area penelitian yang sedang berkembang adalah dampak perubahan iklim terhadap ekosistem palung. Pemanasan global dan penurunan pH laut dapat memengaruhi kehidupan di kedalaman laut yang dalam. Penelitian ini mencoba untuk memetakan bagaimana suhu dan keasaman yang meningkat dapat mengubah habitat bagi organisme yang hidup di palung. Pencemaran laut. Penelitian juga berfokus pada dampak pencemaran, termasuk plastik dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencapai kedalaman laut. Palung yang sangat dalam biasanya dianggap terlindungi dari pencemaran manusia, namun semakin banyak sampel yang menunjukkan bahwa bahan-bahan ini masih bisa ditemukan di kedalaman tersebut. Demikian penjelasan dari beberapa palung terdalam di dunia. Sudahkah kamu berkunjung ke palung-palung tersebut? Sampai jumpa di video selanjutnya.